Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel harian Mama Lina. Hari ini kita mau jalan-jalan eksplor Sidoarjo ya. Tujuan kita Atlocor dan Pulau Lusi. Ini kita berangkat disponsori oleh Disporpar Sidoarjo. Jadi bisnya ini disediakan ya. Nah ini bisnya disediakan. Sedangkan kita akan berangkat bersama keluarga besar RT 38 Perumahan Bumi Citra Fajar. Kita akan berangkat start jam 8 pagi. Yuk ikuti terus perjalanan aku ya. Halo, kita mau melencar. Iya. Kita promosikan Sidoarjo. Eksplorasi Sidoarjo. Mantap. Yuk ikuti terus ya perjalanan kita hari ini. Kita juga didampingi oleh tour guide loh. Jadi selain disediakan transportasinya, kita juga disediakan petugas yang akan menjelaskan tentang pariwisata di Sidoarjo. Bisnya udah mau berangkat nih kawan. Ini sepanjang jalan di tengah kota Sidoarjo ini, aku mau tunjukkan ya apa-apa aja yang menarik di Sidoarjo, terutama kulinernya. Saat ini kita berada di seputaran alun-alun ya. Ini banyak sekali pedagang makanan yang berjajar di sini. Sekarang kita menuju ke tengah kota. Jika kita belok kanan ini, kita akan menemukan bakso Cak Pitung yang terkenal itu. Nah, di sebelah situ ya beloknya. Berjalan terus mengikuti jalur ini. Kita akan menemukan tahu campur di sebelah kiri jalan. Nah, itu dia. Tetap menyusuri jalan yang sama, masuk ke dalam kota. Kita akan lihat di sepanjang jalan ini sebelah kiri ya, itu banyak sekali pedagang kuliner, pecel, soto dan sebagainya. Ini enak-enak semua ini, tinggal pilih di sini kalau pagi ya. Inilah kawan-kawan kota Sidoarjo. Cukup bersih kan kotanya? Banyak wisata yang bisa didatangi di Sidoarjo ini, baik kuliner maupun wisata alam dan sejarah. Juga untuk wisata ziarah ya. Nah, ini Sidoarjo hari Minggu jam 9 pagi. Seperti ini suasananya. Kita menuju ke arah Porong ya ini. Sebentar lagi di sebelah kanan jalan kita akan menemukan pangsit mie Gajah Mada yang juga terkenal itu. Nah, di sini masuk gang.
Tidak jauh kemudian kita akan menemukan Rawon Majapahit di sebelah kiri jalan. Nah, ini di sebelah kanan jalan ada pusat oleh-oleh Mitra. Beberapa meter saja kita akan menemukan kupang lontong yang viral. Nah, ini di depannya itu juga ada pedagang pecel yang enak sekali. Jadi di sepanjang jalan ini saja kita menemukan banyak sekali wisata kuliner, kenyang pokoknya. Nah, ini kita lanjut ya. Sekarang kita sudah memasuki area Lumpur Lapindo. Jadi sebelah kiri jalan ini ya, itu ada tanggul yang tinggi itu adalah lokasi dari Lumpur Lapindo yang sekitar 17-an tahun yang lalu ya. Ini penampakannya seperti ini sekarang. Yang dahulunya menenggelamkan 30 desa di daerah terdampak. Perjalanan ke Pantai Telocor ini dari alun-alun Sidoarjo tadi kita akan tempuh kurang lebih 1 jam. Kondisi jalan yang kita lewati sudah bagus dan teraspal semuanya. Jadi jangan khawatir, mungkin bagi kawan-kawan yang pesepeda juga sudah oke ini jalannya. Sekarang kita memasuki area semacam pasar dadakan gitu ya. Yang di sepanjang jalan ini banyak orang yang berjualan. Ini cuman ada di pagi hari saja kawan, karena kalau siang panas sudah mereka tutup. Kita cuci mata dulu, lihat-lihat pemandangan kanan kiri ini ya. Semakin mendekati ke destinasi, kita akan melihat pemandangan tambak di sepanjang sebelah kanan jalan ya. Jadi inilah mata pencaharian penduduk setempat, selain mereka membuka warung-warung kecil di sepanjang perjalanan. Oh ya kawanku, di daerah sini juga ada pembangkit tenaga listrik yang cukup besar yang menggunakan bahan baku dari sampah. Biasanya yang kita tahu dari batu bara ya. Sekarang kita sudah sampai di tujuan, di wisata Bahari Telocor. Ada sebagian orang yang menyebut ini sebagai Pantai Telocor ya kawan. Padahal ini sebenarnya bukan pantai. Wisata Bahari Telocor ini adalah sungai sebenarnya. Dia digunakan sebagai dermaga, sebagai sarana kita naik perahu ke Pulau Lusi. Jadi tujuan utamanya itu Pulau Lusi sebenarnya.
Lokasinya cukup bersih dan tertata rapi. Banyak pohon-pohon rindang yang akan melindungi kita dari panas. Sekarang kita menuju ke loket untuk membeli tiket perahu ya kawan-kawan. Jadi seperti ini kondisinya. Ini ruang tunggu seperti ini loh. Nah, dermaga ini banyak kapal-kapal, nanti ini akan membawa kita menuju ke Pulau Lucy. Jadi sebenarnya tujuan akhirnya di sana. Untuk naik perahu ini ya, kapal ini ada tiket masuk yang harus dibayar. Tempat tunggu kita naik kapalnya lumayan nyaman ya, jadi nggak panas. Terus ini kita lihat loketnya ya, ini harga tiketnya 25.000 per orang untuk dewasa ya. Anak-anak dan balita ada tarif tersendiri. Wisata bahari di sini ternyata juga sudah diminati oleh banyak orang. Terbukti dengan ramainya ruang tunggu. Dermaga untuk kita menuju ke Pulau Lucy. Nah ini ya. Oh itu ada perahu yang datang. Nah ini jika airnya surut, kita nggak bisa ke Pulau Lucy-nya teman-teman. Jadi memang ditunggu sampai airnya pasang baru kita bisa naik kapal nih ya, bisa naik perahu. Ke tempat ini memang paling seru kalau rombongan. Nah ini sekarang kita sudah siap-siap untuk naik perahu ke Pulau Lucy ya kawan-kawan. Nah ini perahunya sudah jalan. Nah, Kita ke Trojong. wah, ke Pulau Lucy yo. Farida, Utami. Nah, nah perahunya jalan. Wah, mantap. Nah. Ya. Wah, ini ya. Berapa menit ya? Coba kita lihat ya, nanti berapa menit ke pantai ke Pulau Lucy-nya.
Hasil penelusuran di Google menyebutkan bahwa Pulau Lusi ini dulunya bernama Pulau Sarinah. Jadi dia pulau kecil begitu ya, yang jaraknya dari Telocor tadi, dermaga tadi itu 25 kilo kurang lebih ya. Nah, akibat daripada semburan lumpur lapindo itu kan dibuang ke Sungai Porong ya, ini yang kita lewati ini ya, ini sungai sebenarnya. Nah, kemudian aliran sungai ini membawa lumpur lapindo tersebut mengendap di Pulau Sarinah ini. Endapan tersebut bertahun-tahun ya, belasan tahun kurang lebih, mungkin ada 17 tahunan ya. Akhirnya membentuk suatu pulau yang besar sekali. Itulah sebabnya pulau ini kemudian disebut atau dinamakan Pulau Lusi. Maksudnya Pulau Lumpur Sidoarjo. Di seluruh pulau ini ditanami pohon mangrove yang tumbuh sangat subur di tempat ini. Setelah mendarat di dermaga Pulau Lusi, kita memang disambut oleh hamparan hutan mangrove yang tumbuh sangat subur. Cukup kaget juga aku ketika tahu bahwa ternyata Pulau Lusi ini pernah dinobatkan sebagai destinasi wisata terpopuler kedua di Indonesia loh, dan menerima anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2019. Wah, luasnya 94 hektar loh kawan-kawan. Endapan lumpur bisa membuat pulau seluas ini. Di sekeliling Pulau Lusi ini sudah dibangun jalan setapak yang cukup rapi ya. Jadi pengunjung bisa nyaman untuk berjalan-jalan di sekeliling pulau. Cukup bersih dan nyaman sebenarnya di tempat ini. Tetapi ya cuman beginilah yang kita lihat di Pulau Lusi ini. Sebenarnya kalau dikelola dengan maksimal, pulau ini
nggak akan sekedar begini saja, karena ternyata setelah sampai di pulau ini kita hanya menikmati sebentar saja, berjalan-jalan di sekeliling pulau. Tempat foto sih yang paling banyak di sini. Tetapi ya cuman itu saja. Selebihnya nggak ada apa-apanya. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Kita untuk mencapai tempat ini butuh waktu kurang lebih 2 jam kalau dari alun-alun Sidoarjo. Tetapi untuk menikmati Pulau Lusi ini ya cuman sebentar saja, karena memang nggak ada apa-apanya di dalam. Pulau ini gimana Pak? Sebelumnya sudah ada memang ya? Ya, Pulau ini. kalau kita lihat dari kejadian alam, pulau ini dulunya sudah ada, cuman hanya rawa-rawa. Ya. Sehingga nggak ada yang berani ke sini. Karena apa? Dulunya banyak sekali kata orang sini itu perampok-perampok yang singgah di sini dari Pasuruan atau dari Oh gitu ya. Jadi itu. apa ya? Itu juga kabar burung, Iya, kebenarannya iya. juga kita Iya, belum tahu. Setelah itu oleh maritim dibersihkan semua dan dijadikan sebuah tempat destinasi, sehingga seperti yang kita lihat ini dengan ditanamnya pohon-pohon cemara dan Bakau ini ya. Bakau ini juga baru ditanam ya Pak ya. Ini termasuk program Bu Hovifa kan yang berada di tepi pantai, ditanam bakau, pun juga Pak Jokowi ketika di acara G20 sehingga lautan Indonesia itu nggak mudah banjir atau rob dan lain sebagainya karena ada penyangganya kan gitu. Tapi ini memang karena dilihat dari namanya ya Pak, Pulau Lusi ini lumpur Sidoarjo. Berarti memang dari endapan lumpur Sidoarjo atau gimana nih? Betul, seperti yang ada di Sungai Porong itu kita lihat, walaupun bentuk kecil itu ada serpian lumpur yang mengepul. Iya, mengumpul jadi. Ya, seperti di Lusi ini juga begitu. Sehingga dengan adanya mengepul, akhirnya bisa membentuk seperti pulau yang kita yang luas ini ya Pak ya, jadi luas jadinya. Mungkin awalnya nggak terlalu luas begini ya Pak ya. Ya, seiring perkembangan waktu melebar kan gitu. Dan alhamdulillah seiring waktu juga banyak juga pengunjung yang responsif untuk menuju ke Pulau Lusi ini, karena saya sendiri dari pihak Guide Sidoarjo sering menuju ke sini, memandu orang-orang
yang pergi ke sini. Iya, benar. Ini kalau dikelola dengan baik, ini mestinya bisa lebih maksimal ya Pak ya. Iya, katakanlah mungkin nantinya ada kafe atau hiburan-hiburan Iya, yang betul. menghibur yang datang ke sini, newcomer ke sini, sehingga ada nilai lebih, katakanlah gitu. Tapi tidak. Ini pulau ini memang enggak ada yang jaga ya Pak, yang enggak berpenghuni ya istilahnya ya. Enggak berpenghuni, akan tetapi di sisi masuk tadi sudah ada penjaga. Iya betul, di pos tadi ya, di depan tadi. Iya. Juga ada ya untuk apa istilahnya istirahat, ada warung kopi yang pintu masuk itu. Iya. Nah itu ya memang selayaknya begitulah. Kalau mungkin nggak ada persiapan dari rumah, ingin membeli kopi, betul. Nah, sehingga bisa istilahnya hausnya sudah teratasi dengan membeli something drinking of food. Oke Pak, terima kasih sudah diajak ke Pulau Lusi. Semoga kedepannya semakin berkembang ya Pak ya. Sama-sama Bu, thank you for your attention and you are welcome. Kami dari pemandu wisata, terutama dari HPI Sidoarjo, mewakili teman-teman apabila dalam memandu wisata ke Pulau Lusi ini ada kurang tidak berkenannya atau mungkin kurang puasnya, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sudah dipandu. Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung jalan setapak. Ada apa di ujung jalan ini? Ternyata ujungnya adalah tanah lapang yang luas. Di sini ada toilet ya, toiletnya cukup bersih kok. Kemudian ada musola juga. Selebihnya ya tanah lapang ini kita nyantai-nyantai aja duduk di sini. Boleh makan dan minum bersama di sini, tapi tetap jaga kebersihan ya kawan. Karena posisi aku berkunjung saat ini, aku menilai bahwa lingkungannya sudah bersih ya, cukup bersih. Jadi mari kita jaga bersama. Setelah sekitar setengah jam, enggak ada kayaknya, kita jalan-jalan di Pulau Lusi, akhirnya kita pulang lagi ke Tlocor. Karena hari sudah siang, sudah waktunya makan, jadi kita cari warung di sekitar dermaga Tlocor. Pilihan kita jatuh di ikan bakar. Demikian perjalanan wisata kita kali ini kawan-kawan. Kita sudah eksplor salah satu destinasi wisata di Sidoarjo, yaitu wisata bahari Tlocor dan eksplor ke Pulau Lusi. Cukup seru perjalanan kita hari ini karena kita pergi beramai-ramai dengan teman se-RT. Yuk kita majukan wisata Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dukung selalu channel harian Mama Lina dengan subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan.
Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kita explore tempat wisata yang lain ya. See you.